Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Salsabila Wimoya, mahasiswa Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Jadi di video kali ini aku bakal ngobrol soal kebijakan program perumahan rakyat di Indonesia. Topik ini tuh kelihatannya teknis banget, tapi sebenarnya erat banget juga kaitannya sama mata kuliah yang pernah aku ambil di sosiologi, yaitu strategi pengembangan masyarakat. Nah, kenapa? Karena program perumahan rakyat itu bukan cuma soal bangun rumah, tapi juga soal gimana masyarakat itu diberdayakan untuk hidup lebih layak dan mandiri. Nah, kita kan tahu kalau punya tempat tinggal yang layak itu merupakan hak dasar setiap warga negara. Bahkan di UUD 1945 pasal 28H ayat 1 itu juga disebutin kalau setiap orang berhak hidup sejahtera dan bertempat tinggal di lingkungan yang baik dan juga sehat. Tapi kenyataannya harga tanah itu makin melambung tinggi dan harga rumah juga sama, makin gak kejangkau. Apalagi buat masyarakat yang berpenghasilan rendah. Makanya pemerintah itu bikin beberapa program kayak program sejuta rumah, terus juga ada FLPP kayak subsidi bunga KPR, terus juga ada BSPS yaitu bantuan perbaikan rumah, terus juga ada pembangunan rumah susun di wilayah perkotaan. Nah, niatnya itu kan bagus ya buat mastiin semua orang itu punya akses ke tempat tinggal yang layak. Tapi kenyataannya program ini tuh masih ketemu sama banyak tantangan atau PR nih. Pertama, lokasi. Jadi rumah subsidi itu sering banget jauh dari pusat kota. Jadi walaupun punya rumah, masyarakat itu harus keluar biaya buat transport yang gede sehari-harinya. Terus yang kedua itu kualitas bangunannya juga sering dikeluhin. Ada rumah yang cepat rusak, gampang bocor, terus juga fasilitas umumnya itu minim. Yang ketiga, prosedur buat dapetin rumahnya itu ribet. Jadi banyak masyarakat yang sebenarnya itu layak tapi nggak sanggup buat ngurusin syarat-syaratnya. Terus belum lagi kalau ada spekulan, yaitu oknum yang beli rumah subsidi buat dijual lagi, bukan buat ditinggalin. Padahal itu kan harusnya buat masyarakat yang membutuhkan gitu. Dan yang terakhir itu soal tapera atau tabungan perumahan rakyat yang mungkin nggak asing gitu kita dengar akhir-akhir ini. Jadi tapera ini idenya bagus, kayak semangat gotong royong supaya semua itu bisa punya rumah dengan pekerja itu nyisihin 2,5% gajinya dan pemberi gaji itu nyisihin 0,5%. Jadi tapera ini tapi tetap harus transparan dan adil dan biar nggak malah jadi beban buat pekerja itu yang penghasilannya udah pas-pasan. Terus juga kalau kita lihat nih dari kacamata sosiologi pembangunan dan strategi pengembangan masyarakat, program perumahan rakyat ini bisa jadi contoh gimana kebijakan publik itu mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi konsep dasarnya itu kayak pembangunan ini nggak cuma soal infrastruktur tapi juga pembangunan atau pemberdayaan masyarakatnya. Jadi masyarakat itu perlu banget buat dilibatin, bukan cuma dijadiin objek program. Misalnya dalam pembangunan rumah rakyat, warga itu bisa ikut dalam perencanaan, terus juga pemilihan lokasinya, terus sama pengawasan pembangunannya. Jadi ini tuh bentuk strategi bottom up, dari bawah ke atas, dari masyarakat untuk masyarakat juga. Nah, kalau masyarakat ikut terlibat, hasilnya itu lebih sesuai kebutuhan dan lebih berkelanjutan. Jadi kurang lebih tuh program perumahan rakyat ini penting dan udah ada kemajuan tapi tetap butuh perbaikan. Fokusnya itu jangan cuma ke rumah subsidi yang dibangun, tapi juga ke kualitas, lokasi, sama partisipasi dari masyarakatnya. Jadi kita bisa lihat nih bahwa pembangunan sosial itu yang baik atau yang berhasil itu bukan cuma soal kebijakan, tapi juga soal kerja sama antara pemerintah dan juga masyarakat. Dan buat program seperti Tapera itu bisa kita kawal bareng-bareng
Jadi kita bisa kritisi dengan bijak, terus juga pastiin kebijakan ini tuh benar-benar berpihak sama rakyat, terutama rakyat kecil. Nah, oke, kurang lebih segitu aja pembahasan kali ini. Stay critical, stay hopeful. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan ini bisa jadi insight buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.